dalam sesi berikutnya. Masih ingat tepuk poin 2 ibu-ibu? Kalau saya tepuk sama ada suaranya ikutin. Ya, jangan tangannya doang. Ya, suaranya hafal. Kan duitnya udah diterima. Tepuk poin 2 kedua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sekarang barengan saya ngucap, ibu ngucap barengan ya. 1, 2, 3. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya ibu-ibu ya. Nah, untuk sesi kali ini pembahasan kita masuk judulnya adalah pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, ternyata materi-materi kita ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi yang dibahas pertama tentang tentang anak, hak anak, pengertian anak. Ternyata anak-anak kita juga memiliki hak, walaupun ya kita seringkali menganggap anak-anak kita ini adalah bagian kita, punya kita, jadi apapun yang kita mau bebas kita lakukan terhadap anak itu salah. Nah, ternyata mereka walaupun masih kecil tetap memiliki haknya masing-masing. Nah, yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran. Peserta diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Anak istimewa ini adalah anak-anak yang memiliki kekurangan ya ibu-ibu ya. Terus berikutnya serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Indikator keberhasilannya saya bacakan. Yang pertama, 1. Menjelaskan pengertian hak anak. 2. Menjelaskan klaster tentang hak anak. 3. Menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah. 4. Menjelaskan jenis, contoh, dan dampak kekerasan perlakuan salah. 5. Melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual. 6. Mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan. 7. Memahami pengertian hak istimewa, pengertian anak istimewa. 8. Mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Nah, nanti bagian ketiga sama bagian ke-8 kita bahas di sesi berikutnya. Berikutnya pengertian anak. Nah, di sini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi walaupun masih di dalam kandungan jangan dibilang bayi, tapi dia anak, calon anak. Ya, hak-hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan sesuatu holy area. Ini menurut pakar namanya Pak Umar Seno Aji. Jadi hak anak yang dapat diartikan adalah yang pertama, hak sebagai hak melekat atau azasi pada diri anak. Yang kedua, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat masih di dalam kandungan. Jadi kalau sekarang boleha lagi hamil nih ya, anaknya masih di dalam kandungan, berhak dapat haknya ya harus. Contohnya 1, pemeriksaan kehamilan. 2, pemenuhan gizi pada ibu hamil. Jadi asupan makanannya harus lebih banyak. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di dalam kandungan. Jadi ibu olehnya tetap jaga emosionalnya ya, jangan terlalu over marahnya misalnya, karena apapun yang dikatakan si ibu, apapun yang dirasakan si ibu nyampe sama bayi. Terus yang berikutnya, yang keempat, jika tidak dipenuhi maka terjadi pelanggaran hak, sama dengan pelanggaran hak. Jadi kalau nggak dipenuhi kebutuhan anaknya itu melanggar hak anak. Yang berikutnya adalah jika orang tua tidak mampu memenuhi, sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan orang tua yang tidak mampu untuk melindungi hak anaknya adalah sama dengan negara harus mengambil alih. Jadi ternyata anak kita ini memiliki hak-haknya masing-masing. Nah, untuk pembahasan berikutnya 5 klaster hak anak. Ada klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Jadi kalau lingkungan keluarga ibu dan ayahnya bekerja, terus tidak ada yang mengasuh, pengasuhan alternatifnya adalah ke kakeknya, ke neneknya, ke pamannya, ke bibinya. Tidak boleh ke orang lain. Terus yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kesehatan jelas, pemenuhannya pada saat dia sakit harus dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Kesejahteraan dasar, minumnya, makannya, pakaiannya, sandang pangan dan lain-lain, itu kesejahteraan dasar. Yang keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Nanti kalau Ais sudah besar, Ais mau sekolah TK, sekolah PAUD harus diberikan, ya, karena sekarang yang paling dasar ini dari PAUD. Jadi nanti Ais sekolah ya, mulai dari PAUD ya. Ya, Bu. Yang kelas terlima adalah langkah-langkah perlindungan khusus. Ini untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ngerti? Tuh, ngerti ya ibu-ibu ya. Saya anggap mengerti ya ibu-ibu ya. Ini pengertian tentang hak anak. Saya kira ibu-ibu semua juga sudah memahami tentang anak itu sendiri seperti apa. Anaknya udah banyak, udah lebih dari satu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat buat ibu-ibu. Ya, saya mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.